Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, senang sekali kita bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan alhamdulillah sudah bersama kita juga guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa insyaallah dalam beberapa waktu ke depan nanti akan melanjutkan pembahasan kita seputar para sahabat atau biografi ataupun perjalanan hidup orang-orang atau sahabat-sahabat yang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita kemarin di pertemuan terakhir menutup pembicaraan atau perbincangan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita ke sahabat mulia lainnya, tentang sahabat yang diberi gelar ya Ustaz, diberi gelar Zun Nurain. Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya kita bahas dimulai dari pertemuan ini insyaallah. Dan seperti biasa kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji dimanapun Anda berada yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda, bisa melalui nomor WhatsApp kita, pesan SMS, juga komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Kita lanjutkan Ustaz podcast spesial Kaula Muda kita Ustaz, kisah sahabat Zun Nurain. Silakan Ustaz. Fayatafadhal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat ini sosok di antara sosok sahabat yang mulia yang berada di sekitar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pendukung dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut berjihad dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk di antara keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sosok sahabat ini diberikan gelar Dzun Nurain, yaitu pemilik dua cahaya. Kenapa dan apa latar belakang sehingga beliau ini diberikan julukan dengan Dzun Nurain? Dan mungkin kita juga sudah mengetahui siapa yang dimaksud. Sosok sahabat yang mulia yang sebelum beliau masuk Islam disebutkan bahwasanya beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Beliau juga berusaha menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang memang ini bertentangan dengan fitrah, seperti menyembah patung-patung dan lain sebagainya. Sama halnya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Sama halnya dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang memang mereka tidak pernah menyembah berhala. Nah, Dzun Nurain, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini. Apa latar belakang beliau mendapatkan julukan seperti ini? Sebelum masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam, sebelum sampai dakwah Islam, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, ternyata sahabat yang mulia ini ada ketertarikan dengan putri Rasulullah SAW. Dan memang sahabat yang mulia ini mengerti benar bagaimana karakter Rasulullah SAW, kepribadian Nabi SAW, yang Rasulullah SAW sudah diberikan gelar Shadiqul Amin, ya, jujur lagi dibenarkan, yang jujur lagi terpercaya. Nah, sehingga ketika putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah ini diinginkan oleh sahabat ini, ya,
Namun Nabi SAW telah menikahkan putri beliau dengan sepupu beliau sendiri, yaitu Utbah. Ya, Utbah bin Abi Lahab. Ya, anak dari pamannya. Ya, anak dari pamannya. Nah, begitu juga dengan putri Rasulullah yang lain, yaitu Ummu Kulthum, yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada saudaranya Utbah, yaitu Utaibah bin Abi Lahab. Kedua-duanya dinikahkan dengan sepupu Rasulullah SAW. Nah, maka dalam kondisi bersedih Utsman ibnu Affan, beliau pun menemui bibinya, yaitu Sa'dah binti Quraiz di rumahnya, menceritakan apa yang beliau alami. Kemudian bibinya ini berusaha untuk menghibur. Bagaimana menghiburnya? Beliau sampaikan bahwasanya bibinya menyampaikan ada seorang nabi yang diutus untuk menghapus penyembahan berhala, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian sang bibi pun memotivasinya untuk memeluk agama nabi tersebut. Nah, sampai pada akhirnya beliau pun merenungi apa yang disampaikan oleh bibinya. Kemudian pada akhirnya beliau pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan terjadilah dialog antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Utsman ibn Affan, yang Abu Bakar ini terlebih dahulu sudah masuk Islam. Ya, terjadilah dialog yang panjang. Kemudian Abu Bakar mengajak Utsman ini untuk berpikir secara logis terkait dengan patung-patung yang mereka sembah, walaupun beliau sendiri tidak pernah menyembah patung tersebut. Sampai pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, Utsman, apa yang dikabarkan bibimu benar-benar nyata. Jadi Utsman menyampaikan bahwasanya bibinya menyebutkan bahwasanya sudah ada seorang yang diutus, seorang rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada akhirnya ya Utsman bertanya, siapakah yang dimaksud? Siapakah rasul itu? Ya, karena sebelumnya bibinya tidak menyebutkan siapa yang disebut utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mengatakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian dia pun mengatakan, benar dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dia diutus oleh Allah? Kemudian, bisakah engkau menemuiku untuk menemui dia? Ya, bisakah engkau menemaniku untuk menemuinya? Maka akhirnya mereka pun menjumpai Rasulullah SAW. Maka tatkala Utsman ibnu Affan berjumpa dengan Rasulullah SAW, tatkala mereka saling melihat satu dengan yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, hai Utsman, penuhilah panggilan Allah. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Maka Utsman pun memeluk agama Islam. Ya, masuk Islam dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq atas motivasi bibinya. Nah, kemudian mulailah Nabi SAW menyampaikan risalah dakwah. Dan orang yang paling keras terhadap dakwah Rasulullah SAW adalah pamannya, itu Abu Lahab, pamannya sendiri. Walaupun antara Abdullah dengan Abu Lahab ini beda ibu, ya beda ibu mereka. Tapi begitu kerasnya pertentangan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, terutama dakwahnya yang sangat ditentang oleh Abu Lahab. Nah, sampai pada akhirnya ketika dakwah Rasulullah SAW dikecam, ditentang oleh Abu Lahab, begitu juga dengan Ummu Jamil, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus untuk mereka berdua, yaitu surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5, menceritakan bagaimana kondisi mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan binasa. Ya, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya Abu Lahab pun meninggal dunia, mati ketika kawan-kawannya ikut perang Badar, sementara dia nggak ikut perang Badar nih. Dia hanya mengutus budaknya saja, namun Allah takdirkan dia mati di Mekah. Dan pada akhirnya dia dihinakan ya dengan satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala
kirim kepadanya sehingga dia pun mati. Nah, kebencian Abu Lahab ini kepada Rasulullah pada akhirnya dia perintahkan kepada anaknya Utbah dan Utaibah. Untuk apa? Untuk menceraikan anak Rasulullah SAW. Utbah menceraikan Ruqayyah, sementara Utaibah menceraikan Ummu Kulthum. Maka bersedihlah Rasulullah SAW dengan kondisi seperti ini. Nah, ketika Rasulullah SAW bersedih anaknya diceraikan oleh sepupunya sendiri, di sisi lain ada yang gembira, ada yang kalau dalam pepatah mengatakan pucuk dicinta ulang pun tiba. Nah, siapa dia? Utsman. Ketika mendengar bahwasanya Ruqayyah ini diceraikan oleh Utbah, maka ya putri Rasulullah yang memang disukai oleh Utsman ibnu Affan, nah ini ada di hadapannya. Akhirnya Utsman pun mendatangi Nabi SAW, yang menemui Rasulullah SAW dan meminang Ruqayyah, ingin menikah dengan Ruqayyah. Nah, kemudian pada akhirnya Nabi SAW pun menikahkan Utsman ibnu Affan dengan anaknya ya Ruqayyah, dan pada akhirnya Ruqayyah pun diantar oleh Khadijah menemui Utsman ibnu Affan, sehingga orang-orang mengatakan pasangan ideal yang pernah dilihat semua insan adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman ibnu Affan. Jadi karakter Utsman ibnu Affan ini karakter yang seperti Rasulullah SAW. Ya, mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, ini pernikahan yang pertama dengan Ruqayyah, anak Rasulullah SAW. Nah, sampai beliau dikatakan Dzun Nurain, apa sebabnya? Ketika Ruqayyah meninggal dunia pada saat kaum muslimin pulang dari perang Badar dengan berita kemenangan, namun tatkala sampai di Madinah, ternyata Rasulullah SAW mendengar kabar Ruqayyah meninggal dunia. Ya, anak Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan inilah sebab kenapa dalam peperangan, yaitu perang Badar, Utsman tidak ikut serta bersama dengan Rasulullah SAW. Namun dalam perang-perang yang lainnya, beliau tidak pernah mangkir bersama dengan Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW pun menikahkan Ummu Kulthum dengan Utsman ibnu Affan. Ya, Ummu Kulthum dengan Utsman ibnu Affan, dan inilah yang menjadikan julukan untuk Utsman Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, disebabkan beliau menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, ya Nabi mengatakan kalau seandainya ada lagi putriku, ya anak perempuan Rasulullah SAW yang lain, niscaya akan dinikahkan dengan Utsman ibn Affan. Dan kita tahu anak Rasulullah SAW yang wanita ini ada 3, ya Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum ini menikah dengan Utsman ibn Affan, sementara Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sebab kenapa Utsman ibn Affan setelah masuk Islam kemudian menikah dengan kedua anak Rasulullah SAW, dan beliau diberikan julukan dengan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Langsung ke judul ya, Ustaz, yang diangkat ya. Kisah sahabat Dzun Nurain ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena menikahi secara bergantian, Ustaz. Setelah meninggal, kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi SAW ke Ummu Kulthum setelah meninggalnya Ruqayyah tadi, Ustaz. Ustaz, di sini disebutkan tadi di segmen pertama, sambil kita menunggu dan mempersilahkan para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ada momen penting yang tidak dihadiri oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ustaz. Nah, benar. Perang Badar, Ustaz. Ini kan cukup apa kita bilang ya, momen yang sakral lah kita bilang, perang pertamanya kaum muslimin kan, Ustaz, dengan kaum musyrikin pada saat itu. Dan di situ juga ada beberapa yang pernah kita dengar, ini juga kalau misalnya salah tolong diluruskan, Ustaz. Ada keutamaan juga terhadap
Ahlul Badar ya Ustaz. Nah, apakah Utsman bin Affan karena ketidakhadirannya dengan alasan yang tentunya ini alasan yang syar'i ya Ustaz, nanti bisa dijelaskan ya Ustaz, itu tidak mendapatkan keutamaan ini Ustaz, karena ketidakhadiran beliau di momen Perang Badar dan beliau tidak termasuk atau tetap dimasukkan sebagai Ahlul Badar atau seperti apa Ustaz? Nah, posisi Utsman bin Affan yang tidak ikut dalam Perang Badar ini bukan tanpa ada alasan. Ya, ada alasannya kenapa Utsman ibn Affan ini tidak ikut dalam Perang Badar, dan Nabi nggak mengizinkan. Kenapa? Karena yang tinggal dari keluarganya itu hanya Utsman. Mengingat Ruqayyah pada saat itu sakit. Dan memang sebab terjadinya Perang Badar itu karena awal pertama Nabi SAW hanya ingin mengambil atau menyerang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ketika dia telah berhasil dari Makkah menuju Syam, pada saat dia akan kembali dari Syam menuju Makkah, itu wilayah transitnya adalah Madinah. Namun Allah takdirkan, ya, Abu Sufyan dan pasukan-pasukannya ini selamat. Tapi dia sudah menyampaikan berita kepada orang-orang Makkah untuk apa? Untuk menyerbu, ya, memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Maka yang ada itu hanya 313 lebih kurang, dan Nabi nggak mencela ini. Yang tidak ikut serta dalam Perang Badar ini tidak dicela. Utsman ibn Affan salah seorang sahabat yang memang beliau pengen, tapi karena beliau hanya keluarga Nabi SAW dan yang menjaga Ruqayyah hanya beliau saja, tidak ada yang lain, maka Nabi SAW pun tidak mengizinkan Utsman ibn Affan untuk ikut berperang. Hanya saja Nabi SAW mengikut sertakan beliau dalam harta rampasan perang. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau ini termasuk ke dalam orang-orang yang ingin ikut. Ya, orang-orang yang termasuk dikategorikan dalam orang yang ikut dalam Perang Badar, hanya saja tertahan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang setiap kalian berjalan, setiap kalian melewati bukit, maka mereka itu sama seperti kalian. Hanya saja mereka tertahan oleh udzur. Ya, hanya saja mereka tertahan oleh udzur. Artinya mereka yang punya udzur dan pengen berangkat ini sebenarnya mereka juga dapat pahala yang sama. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Oleh karenanya ketika pulang dari Badar dengan harta rampasan perang, Nabi berikan kepada Utsman. Ya, artinya harta ghanimah ini hanya ditujukan kepada siapa? Pasukan kaum muslimin. Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Nah, seperti itu yang menggunakan kendaraan, yang berjalan kaki. Nah, karena Utsman ini sejatinya dari awal ingin ikut berperang, ya, dan tidak ada yang menghalanginya kecuali karena beliau merawat istrinya, pada akhirnya ini udzur syar'i dan tetap dia dikategorikan mendapatkan pahala itu karena udzurnya. Makanya kan Nabi kita SAW menyebutkan apabila salah seorang hamba yang dia sakit atau dalam kondisi safar, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala dia melaksanakan ibadah waktu dia mukim atau sehat. Nah, jadi ada udzur nih. Jadi udzur inilah yang menghalanginya, tapi tetap saja dia mendapatkan pahala itu, sehingga Nabi SAW mengikut sertakan beliau dalam pembagian harta rampasan perang. Nah, seperti itu dia. Kemudian kekhususan, kalau ditanya apa kekhususan Ahlul Badar? Kekhususan Ahlul Badar adalah orang-orang yang ikut dalam Perang Badar ini dosa-dosanya sudah diampuni. Meskipun dikatakan itu dosa besar, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi mustahil ada para sahabat yang ikut Perang Badar itu melakukan kesyirikan. Ya, karena mereka sudah berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Nah, kisahnya ketika Nabi SAW akan menyerang kota Makkah, Nabi berdoa agar ini dirahasiakan. Tapi ternyata Nabi menyampaikan kepada beberapa orang saja. Nah, ternyata di antara orang yang tahu Nabi akan menaklukkan kota Makkah, akan menyerang Makkah ini, ya, di sana ada sahabat Ahlul Badar yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang dia menuliskan surat lalu disampaikan kepada salah seorang budak wanita untuk disampaikan surat ini kepada
orang-orang musyrikin. Supaya apa? Orang musyrikin ini balas jasanya, keluarganya Hatib ini diberikan keamanan. Dilindungilah seperti itu dia. Nah, dan wahyu pun turun kepada Nabi. Karena Nabi telah berdoa supaya ini dirahasiakan. Ya Allah, agar Allah merahasiakan kedatangan Nabi menuju Makkah. Seperti itu dia. Sampailah wahyu kepada Nabi dan Nabi pun mengutus beberapa sahabatnya di antaranya Ali, kemudian Zubair untuk mengejar wanita ini. Dan dapatlah wanita tersebut, kemudian suratnya pun dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ternyata yang menulis surat itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang ahlul Badar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, tahan wahai Umar, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan dia ini ditujukan kepada siapa? Ahlul Badar, dan dia termasuk Ahlul Badar. Ya, akhirnya Umar pun menyesal dengan ucapannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang pertama-tama ikut dalam perang Badar ini punya kekhususan nih. Kekhususannya apa? Walaupun mereka melakukan dosa, dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini dosanya besar. Ya, menyampaikan berita kedatangan Nabi SAW untuk menyerang Makkah ini dosa besar nih, pengkhianatan namanya. Ya, pengkhianatan ini salah satu bentuk dosa besar, tapi ternyata dia Ahlul Badar sehingga beliau pun dimaafkan. Ya, dan dia punya alasan seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari Instagram kita, Ustaz. Bismillah. Ustaz, apakah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang pedagang atau pengusaha di bidang apa saat itu? nah, apakah Utsman ibnu Affan seorang saudagar, seorang pedagang? Iya, beliau pedagang. Dan itu terbukti ketika Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan perang Tabuk. Ya, dan di sana ada perintah Nabi SAW dan nanti akan ada kisahnya yang Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk berinfak, untuk bersedekah. Ya, barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk tentara-tentara sulit, maka bagi mereka surga. Dan ternyata di sana ada kafilah dagang milik Utsman dari Syam. Ya, yang Utsman ini menawarkan kepada para tengkulak. Siapa yang berani nawar? Ya, adakah yang berani nawar? Ada yang berani nawar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan Utsman mengatakan, adakah di antara kalian yang berani menawar 700 kali lipat? Oke. Ya. Apa namanya? Unta beserta dengan bekalnya. Ya, unta beserta dengan bekal-bekalnya yang ada di dalamnya. Ya, bahan makanan pokok dan seterusnya. Nah, dan Utsman pun mengatakan kepada para tengkulak itu, saksikanlah bahwasanya semua barang dagangan ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beliau ini orang yang kaya. Sosok yang dihormati, berwibawa, kemudian tampan, ya sebagaimana Rasulullah SAW dihormati, kemudian karismatik, lembut, ya sehingga ucapannya ini didengar. Walaupun demikian ketika beliau masuk Islam tetap saja adanya gangguan. Walaupun dia ini orang Quraisy, ya yang memang sama ketemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf, ya di Abdi Manaf. Nah, jadi walaupun demikian beliau ketika masuk Islam ini diganggu juga. Ya, ini diganggu juga. Jadi beliau ini saudagar pedagang. Ya, beliau ini adalah seorang pedagang yang memang dari awal sebelum beliau masuk Islam ini merupakan profesinya. Ya, dan memang orang-orang Makkah itu adalah profesinya adalah para pedagang. Ya, para pedagang, saudagar. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Jadi yang dimaksud 700 kali lipat tadi itu infak tadi, Ustaz? Iya. Ya, artinya yang bisa membalas 700 kali lipat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua barang dagangannya itu diserahkan kepada Nabi ketika perang Tabuk. Ya, ketika perang Tabuk bahkan disebutkan bahwasanya perlengkapan perang juga disiapkan untuk perang Tabuk dari Utsman bin Affan. Nah, seperti itu dia.
Baik, Masya Allah. Ustaz, ini 2 kali dinikahkan ke putri Nabi SAW. Iya. Padahal di situ dia, maksudnya beliau Utsman radhiyallahu anhu kan hidup di generasi emas umat ini, gitu, Ustaz. Nah, Ya, artinya kan banyak nih orang-orang yang mungkin selevel beliau gitu. Ini dipilih beliau 2 kali loh, Ustaz. 2 kali jadi menantu. bahkan dikatakan kalau ada yang lain akan dinikahkan dengan suami. Kalau ada 3 ya, Ustaz. Nah, Ini apa sebenarnya yang dilakukan Utsman di kisah hari ini, Ustaz? Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan biografi Utsman, ya, Utsman ibn Affan, yang memang Nabi juga tahu bahwasanya beliau ini adalah orang-orang yang memang utama. Beliau ini adalah orang-orang yang utama. Beliau adalah orang yang utama. Bahkan nanti kita sebutkan bagaimana perkataan Nabi SAW, Utsman ini punya sifat malu yang sangat tinggi. Ya, punya sifat yang malu sangat tinggi. Nah, dikatakan pribadi yang jika disebutkan biografinya seakan kita merasa embusan aroma sifat malu, sikap tawadu, kemurahan hati, kedermawanan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karakter memang yang dilihat oleh Nabi SAW ini karakter yang sempurna, sehingga Nabi SAW ketika telah menikahkan Ruqayyah kepada Utsman ibn Affan, Nabi masuk ke rumahnya. Iya, Nabi masuk ke rumah putrinya Ruqayyah. Ketika itu Ruqayyah sedang mengeramasi Utsman. Apa kata Nabi SAW? Ananda, kata Nabi kepada anaknya Ruqayyah, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah, karena dia adalah sahabat yang berakhlak sepertiku. Ini yang menjadi penegas. Yang Nabi mengatakan kepada Ruqayyah, ya, untuk berbuat baik kepada Utsman ibn Affan, karena Utsman ini sahabat Nabi yang akhlaknya sama seperti Rasulullah SAW. Nah, demikian. Jadi bukan tanpa alasan Nabi SAW menikahkan putrinya yang kedua kepada Utsman. Seperti itu. Walaupun pada saat Ruqayyah meninggal dunia, Utsman sedih. Dan di waktu yang sama, suami dari Hafsah ini juga meninggal dunia dalam perang Badar. Ya, suami Hafsah, ya, anaknya Umar bin Khattab juga meninggal dunia dalam perang Badar. Sehingga Utsman nyari ini siapa yang cocok. Siapa yang cocok untuk Hafsah. Maka ya Umar bin Khattab pun mendatangi Utsman karena Umar tahu bahwasanya Utsman telah kehilangan istrinya, Ruqayyah, telah meninggal istrinya. Nah, kemudian pada saat itu Utsman mengatakan, untuk saat sekarang ini aku belum mau menikah. Ya, aku belum mau menikah. Kemudian ditawarkanlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam, nggak ada komentar. Sehingga Umar ini lebih marah kepada Abu Bakar daripada Utsman. Kalau Utsman punya alasan, ya masih sedih, belum bisa meninggalkan, belum bisa melupakan dari Ruqayyah, kan seperti itu. Adapun Abu Bakar ini nggak ada jawaban. Nah, ternyata setelah dinikahkan, barulah Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya bukan aku tidak ingin menikah dengan putrimu, tapi Rasulullah pernah mengatakan sesuatu tentang Hafsah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya Utsman akan menikah dengan Ummu Kulthum, dan Hafsah akan menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW wajar saja tetap memberikan kepada Utsman. Karena apa? Karena beliau mengatakan sendiri kepada Ruqayyah, ya, berbuat baiklah karena dia sahabat yang akhlaknya sepertiku, kata Nabi SAW. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Testimoni langsung dari Nabi, Ustaz. Ini Karena, dipuji langsung, ya kan, Ustaz? Iya, maksudnya langsung. dapat testimoni lah dari Nabi langsung, memiliki akhlak yang sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nah. Masya Allah, Ustaz. Ini kan bukan, tadi kan kaitannya dengan uzur atau alasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hadir di perang Badar. Ini kita masih di segmen awal tadi, Ustaz. Kita mau kaitkan dengan mungkin keadaan kaula muda kita yang mungkin sama, gak bisa disamakan secara makna, Ustaz. Maksudnya memiliki dua pilihan atau secara waktu bersamaan terhadap kewajibannya, misalnya tuntutan orang tua untuk melaksanakan
kuliah atau ada tuntutan kewajiban juga yang berkaitan dengan agamanya, seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin dia mau andil untuk urusan-urusan dakwah seperti itu, Ustaz. Ketika ini berbenturan, mana yang harus diprioritaskan atau seperti apa, Ustaz? Nah, terkala ada dua hal yang berada di hadapan, berada di hadapan. Yang pertama, orang tua memerintahkan untuk kuliah. Di sisi lain ada terbentang kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam dakwah. Ikut ambil bagian di dalam dakwah. Mana yang lebih kita prioritaskan? Maka kita harus lihat ini skala prioritas. Berbakti kepada orang tua ini merupakan perkara yang wajib, di mana orang tua memerintahkan untuk apa? Untuk kuliah. Sementara dakwah ini merupakan perkara yang fardu kifayah. Nah, dari sini mana yang lebih dikedepankan? Yang lebih dikedepankan adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian terkait dengan keinginannya ikut serta dalam andil bagian dalam dakwah, yang dia terbentur dengan kuliahnya yang ini perintah orang tua, mungkin dia bisa mendapatkan dua-duanya dengan cara apa? Mensiasati. Bagaimana cara mensiasatinya? Kuliahnya tidak terhalangi, silakan dia kuliah. Jangan bahkan dia keluar dari rumah orang tuanya, mohon izin kepada orang tuanya, saya mau kuliah tapi belok. Nah, ini kedurhakaan namanya. Jadi silahkan. Lalu bagaimana ketika ada waktu yang memang dia sempat untuk bergabung, yang dia bisa berpartisipasi di sana, dan ini bagian dari dakwah, walaupun hanya setengah jam, 1 jam waktu yang dia berikan, tapi dia punya kontribusi walaupun sedikit, ini bagian dari keutamaan daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Nah, seperti itu dia. Maka tinggal kaula muda ini mensiasati saja mana yang memang lebih harus diprioritaskan dari yang lainnya, itu yang dilaksanakan. Nah, kalau ternyata ada halangan untuk melakukan yang memang niatan yang baik ini, akan tetapi ada halangan, maka di sini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Dia mau ikut itu. Dia mau ikut. Dia sudah pastikan akan ikut di sana, tapi ketika hari hanya qadarullah apa yang terjadi, dia nggak bisa ikut. Kenapa? Di hari H ternyata ada ujian di kampus. Mana yang dia prioritaskan? Ujiannya. Tapi dia sudah mendapatkan pahala niatnya untuk ikut bergabung dalam kegiatan seperti itu. Maka kita lihat nih, kita bergabung itu dalam kegiatan apa? Walaupun sampai pada akhirnya kita nggak bisa bergabung, kita tidak bisa 100% untuk mengikutinya, minimal kita bisa beberapa saat, tapi lihat apa dulu momennya, apa dulu kegiatannya. Kalau kegiatan-kegiatannya yang ini mengandung kemaslahatan orang banyak, terutama dalam hal agama, terutama dalam hal agama, dan ini bagian dari dakwah, maka ikut sertalah. Ketika terbentur dengan kegiatan yang lain yang memang itu jauh lebih wajib, maka dia sudah mendapatkan, dia mengantongi pahala niatnya. Dia sudah mendapatkan pahala dari niatnya. Seperti itu dia. Jadi di sini berbisnis dengan niat. Benar-benar dia gunakan niatnya dengan baik. Ada peluang untuk melakukannya, tapi ketika di hari H dia tidak mampu karena ada kewajiban yang lebih harus diprioritaskan, maka dia sudah mendapatkan pahala niat dari amalan yang dia tidak jadi lakukan. Nah, seperti itu dia. Sama seperti tatkala kita niatnya pengen sholat sunnah di rumah. Selesai kita sholat wajib, yang Nabi SAW mengatakan afdhalus salati alal mar'i fi baiti, sebaik-baik sholat bagi seorang laki-laki itu di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, ketika dia selesai sholat duhur misalnya, atau sholat maghrib misalnya, lalu dia pulang ingin melaksanakan sholat rawatibnya, sholat ba'diyahnya. Nah, ketika dia akan mulai takbir, ternyata ada seseorang yang mengetuk pintunya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun menjamu tamunya, bertemu dengan tamunya. Dia tinggalkan sholatnya. Nah, dia meninggalkan sholat itu, dia sudah mendapatkan pahala niat. Dan dia berhadapan dengan tamunya dan menjamu tamunya, ini juga sudah mendapatkan pahala. Jadi yang dia tinggalkan dengan niat yang soleh, dia sudah dapatkan niat. Nah, seperti itu. Jadi
hendaknya kaula muda yang jadi sorotan tadi ini mensiasati nih, disiasati mana yang lebih utama itu yang dilaksanakan, lalu meninggalkan sesuatu yang utama namun dia sudah berniat untuk melakukannya, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan. Nah demikian, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, Ustaz, ini ada pertanyaan yang kembali masuk, Ustaz. Boleh kita bacakan atau silakan. kita sambung dulu? Baik, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Pasangan adalah cerminan diri kita, tapi jika dia ternyata tidak seperti kita, malah berbeda dengan kita, misalnya seorang istri lembut baik, ternyata seorang suaminya kasar, tidak santun, dan tidak memuliakan istrinya, dan istri dilarang ke rumah orang tuanya. Apakah dengan keadaan ini istri boleh pergi dari rumah? Nah, apakah dalam kondisi seperti ini istri boleh pergi dari rumahnya tanpa izin suaminya? Jawabannya nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Tetap dia minta izin kepada suaminya. Nah, mungkin di antara suami berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tapi hendaklah seorang laki-laki tahu maksud qawwam itu apa. Bukan hanya sebatas menampakkan egonya saja sehingga dia tidak mengizinkan istrinya itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Naam, ada suatu kaidah dikatakan kama tadinu tudan, al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itulah kalian akan diperlakukan. Balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Artinya bagaimana? Ketika seorang suami, ini banyak kasus yang terjadi seperti ini. Bahkan sampai orang tuanya meninggal dunia, baru diizinkan untuk datang. Ya, orang tua istri meninggal dunia, baru diizinkan untuk datang. Ketika sakit tidak diizinkan. Dengan alasan kamu kan wajib berbakti kepada saya. Iya, memang wajib berbakti. Tapi ketika seorang suami dengan arogansinya melarang istrinya untuk keluar rumah dari suaminya, walaupun itu ke rumah orang tuanya, tidak diizinkan, dia akan mendatangi suatu masa tatkala Allah karuniakan dia punya anak perempuan. Dia punya anak perempuan. Dan anak perempuannya juga akan menikah dengan laki-laki asing. Akan datang masanya ketika dia sakit, ketika dia membutuhkan anaknya, ternyata anak perempuannya tidak bisa datang. Apa halnya? Karena ternyata si suami melakukan hal yang sama terhadap istrinya. Lalu bagaimana sikap seorang istri? Sikap seorang istri adalah bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin awal pertama kali si suami menampakkan yang baik-baik. Ya karena ingin mendapatkan wanita yang soleha, ya mungkin pekan pertama saja. Ya, topeng itu masih dipakai. Tapi pekan kedua, pekan ketiga, maka mulai nampaklah karakter seperti itu dia. Nah, yang pertama yang harus difahami adalah ini sudah takdir. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan itu semua dan harus menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Apakah harus mencela takdir? Apakah harus menyalahkan siapapun misalnya? Ya, dalam hal ini misalnya apakah orang tua yang menjodohkannya atau temannya yang jadi comblangnya atau bahkan ustadznya mungkin? Kan seperti itu. Terkadang ada orang yang menyalah-nyalahkan. Ini karena orang tua saya, ini karena teman saya, ini karena ustadz dan lain sebagainya. Ini sudah takdir. Ya, ini sudah takdir. Yang kita hanya melihat zahirnya seperti itu ketika dia bermuamalah dengan kita, orang tuanya juga seperti itu, tahu dengan kondisi calon laki-lakinya, teman-temannya juga seperti itu. Nah, lebih dari itu tidak diketahui secara detail. Nah, seperti itu dia. Dan ini bisa terjadi. Lain halnya kalau seandainya hidayah itu datangnya belakangan. Yang memang dari awal sama suami istri itu sama itu. Ya, sama karakternya. Nggak akan mungkin seorang wanita yang soleha ingin menikah dengan laki-laki yang biasa-biasa saja. Nggak akan mungkin. Dia akan mencari yang lebih. Ya, begitu juga dengan seorang laki-laki yang soleh. Dia akan cari wanita yang soleha. Dia akan cari yang lebih. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau di awal seperti itu, pada akhirnya bulan pertama terbongkarlah bagaimana kebiasaannya, apa yang harus dilakukan, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua setelah itu adalah memperbanyak muamalah kepada Allah, memperbaiki muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah yang seperti itu. Seorang istri yang
pekan pertama saja suaminya berada di rumah. Pekan kedua sudah, kalau kalau sekarang sudah bergaul dengan teman-temannya, sampai pada akhirnya nggak ingat pulang larut malam, sampai istrinya hamil tetap larut malam, sampai istrinya melahirkan berharap suami perhatian tetap larut malam, sampai pada akhirnya sang istri tidak jemu-jemunya berdoa kepada Allah, tidak jemu-jemunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan singkatnya, karena ada suatu peristiwa yang pada akhirnya menjadikan suaminya menyesal dan dia kembali kepada istrinya, dan mulailah mereka melalui kehidupan yang baru lagi. Dan inilah yang diharapkan oleh sang istri, doanya dikabulkan oleh Allah walaupun dalam waktu yang mungkin tidak singkat. Ya, walaupun dalam mungkin waktu yang tidak singkat. Maka yang bisa dilakukan tadi bersabar, kemudian banyak berdoa kepada Allah, karena hati suami itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja ketika keluar dari rumah suami tetap minta izin. Demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Sabar aja ya Ustaz. Sabar aja. Sabar aja. Baik Ustaz. Ustaz, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang kita kenal atau umumnya yang kita ketahui, kan taunya bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini salah satu dari Khulafaur Rasyidin ya Ustaz. Nah, Khalifah yang 4 ya Ustaz ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini kan diketahui ketika mungkin yang bagi yang memang kita yang belum terlalu mengenal sejarah, kita bilang ya Ustaz, taunya kan beliau tiba-tiba udah jadi ketika sepak terjangnya menjadi khalifah gitu ya Ustaz. nah. Ini kan bisa aja ada yang berpikiran, ini kan karena afiliasi menantu Nabi, ya Ustaz ya. Kan tadi walaupun tadi udah dikasih testimoni ketika Nabi masih ada dan masih bersama dengan putri beliau, Nabi bilang ini akhlaknya seperti diriku, kata Nabi. Tapi kan ini testimoni yang kita butuh. Mana nih bukti nyatanya? Apa contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari Utsman bin Affan itu memang mencerminkan akhlaknya akhlak Nabi gitu. Nah, mungkin ini yang bisa ngebantu orang-orang yang berpikiran bahwasannya kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, kekhalifahannya itu bukan afiliasinya dari statusnya sebagai menantu Nabi gitu ya Ustaz. Nah, Fadhil Ustaz. Nah, ya. Sebenarnya ini di segmen yang panjang. Jauh ya, ini masih mulai awal. Baik Ustaz. Tapi yang jelas, ya, kenapa Utsman ibnu Affan menjadi khalifah? Apakah karena beliau menantu Rasulullah SAW? Bukan itu alasannya. Tapi sebagaimana pembahasan kita pada Senin yang lalu, di mana Umar bin Khattab ketika beliau sakit, ya, ditikam dan sampai pada ajal beliau, orang-orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wasiatkan kepada kami siapa yang menjadi pemimpin setelahnya. Maka Umar pun hanya mempercayai pada 6 orang. Ya, 6 orang. Yang ini merupakan al-mubashiruna bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Umar bin Khattab hanya mempercayakan pada 6 orang saja, di antaranya Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Utsman ibnu Affan. Nah, jadi ini pada dasarnya adalah pilihan dari Umar. Iya, khalifah sebelumnya. Ya, khalifah sebelumnya memerintahkan untuk apa? Bermusyawarah lah. Ya, jadi 6 orang ini bermusyawarah di antara mereka siapa yang menjadi pemimpin. Nah, ternyata semua para sahabat ini lari dari kepemimpinan. Mereka tidak mau. Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan. Dia nggak mau. Iya, bukan karena alasan dia pernah dilengsarkan, diganti oleh Umar, tidak. Ya karena pengen bebas aja, pengen aman saja dari fitnah. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga demikian. Ya, melepaskan hak dia. Kemudian Zubair ibn Al-Awwam. Tinggallah 3 orang sahabat. Ada Abdurrahman ibnu Auf, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, dan ada Utsman ibnu Affan. Nah, Abdurrahman ibnu Auf ingin menyerahkan haknya kepada salah satu dari keduanya. Kemudian ditanya dari kedua ini. Nah, dari kedua ini yang bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Abdurrahman ibnu Auf, yaitu Utsman ibnu Affan. Yaitu Utsman ibnu Affan. Nah, sehingga
Ya, Abdurrahman ibnu Auf pun membaiat Utsman ibnu Affan, dan kaum muslimin pun pada akhirnya membaiat Utsman ibnu Affan. Jadi nggak melihat, nggak memandang, oh ini keluarga Nabi. Ya, ini keluarga Nabi, tidak. Ya bahkan ya istrinya sudah meninggal. Ya, Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulthum sudah meninggal dunia, kan seperti itu. Nah, jadi bukan karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, tapi karena memang Nabi SAW sendiri telah menyebutkan mereka ini penghuni surga. Dan alasan inilah kenapa Umar bin Khattab hanya memilih 6 orang yang dijamin masuk surga, yang bermusyawarah, yang akan menggantikan dia sebagai khalifah setelahnya. Jadi bukan karena alasan apa-apa. Dan yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menyatakan bahwasanya terkait dengan kekhalifahan, ya yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman ibnu Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dari sisi kekhalifahannya ini sepakat. Ya, ini tidak ada yang berbeda. Ya kecuali orang-orang Syiah yang menolak kepemimpinan 3 orang sahabat yang mulia. Nah, namun dari sisi kepribadian inilah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib? Ya, sama-sama menantu Rasulullah SAW. Sama-sama hubungannya dengan nasab Rasulullah ini ada. Kalau Ali bin Abi Thalib ini sepupunya, kalau Utsman ibnu Affan ini jalur nasabnya bertemu dengan Abdi Manaf, seperti itu dia. Jadi dari sisi keutamaannya khilaf di kalangan para ulama, tapi dari sisi kepemimpinannya jelas bahwasanya Utsman ini khalifah yang ketiga dan Ali ini khalifah yang keempat. Jadi atas dasar apa mereka ini dipilih? Atas dasar keutamaan dari akhlak mereka, kepribadian mereka, agama mereka, dan mereka ini juga termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Dan tadi juga udah disebutkan Ustaz sedikit tentang sepak terjang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ditawari keuntungan yang lebih dari sesuatu yang masuk atau barang dagangannya Ustaz. Dan itu di masa paceklik ya Ustaz. Masa paceklik. Umumnya kan ini ketika masa paceklik artinya kan permintaan naik atau bertambah kan Ustaz? Iya, benar. Teori ekonomi kan Ustaz? Iya, benar. Teori ekonomi ketika permintaan besar harusnya kan bisa naikin harga Ustaz. Nah, ini malah dibebaskan gitu Ustaz. Iya, ini mungkin salah satu bukti konkret atau contoh nyata akhlak beliau itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Selain ini Ustaz, sepak terjang atau prestasi-prestasi mungkin yang kita belum ketahui dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, boleh diceritakan sedikit Ustaz? Nah, tadi kita katakan bahwasanya sebelum Utsman masuk Islam, beliau sudah dikenal dengan karakter yang agung, wibawa, karismatik, dermawan, tapi tidak menjadi alasan bagi orang-orang musyrikin ini untuk menyiksa siapa-siapa yang masuk Islam, termasuk Utsman. Akhirnya karena gangguan yang dialami oleh kaum muslimin, sehingga pada tahun keempat dari kenabian, maka Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk hijrah. Dan yang pertama kali hijrah adalah Utsman dengan Ruqayyah. Nah, lihat, beliau ini mau meninggalkan tempat kelahirannya, mau meninggalkan mertuanya, ya, yang sangat mencintainya. Kedua-duanya sangat saling mencintai satu dengan yang lain. Tapi karena dalam mempertahankan agama, sehingga Nabi SAW perintahkan kepada mereka untuk hijrah ke Habasyah, yang di sana ada seorang pemimpin yang adil, yaitu Raja Najasyi. Maka berangkatlah. Hanya belasan orang saja yang berangkat pada saat itu, dan yang berangkat diantaranya keluarga yang berangkat adalah Utsman dengan Ruqayyah. Nah, singkatnya, beberapa bulan setelahnya terdapat berita bahwasanya orang-orang musyrik ini masuk Islam, sehingga pada akhirnya yang hijrah dari Habasyah ini pun kembali ke Makkah. Di samping rindunya mereka dengan tanah kelahiran mereka, dengan keluarga mereka. Nah, seperti itu dia. Pada saat mereka sudah mau sampai di Makkah, ya, lewat jalan laut, kemudian mereka mendengarkan berita yang sebenarnya bagaimana. Ternyata bukan masuk Islam. Beritanya apa? Beritanya Rasulullah SAW pada saat sholat di depan Ka'bah,
beliau membaca surat An-Najm. Dan di ujung surat An-Najm itu ada ayat sajadah yang sunnahnya sujud. Nabi sujud. Sementara ada orang-orang yang duduk-duduk di Hijr Ismail dari kalangan orang-orang musyrikin, ini terbawa keadaan, terbawa suasana. Nabi sujud, mereka pun sujud. Nah, pada saat mereka sujud, inilah yang diklaim bahwasanya orang-orang musyrikin sudah masuk Islam. Dan pada akhirnya menyebabkan orang-orang yang berada di Habasyah ini kembali lagi ke Makkah. Sehingga pada akhirnya mereka mengetahui berita yang sebenarnya. Sudah terlanjur dan kerinduan mereka dengan kampung halaman, pada akhirnya mereka pun tetap kembali ke Makkah. Sebagian yang lain, mereka tidak mau mengambil risiko, mereka kembali lagi ke Habasyah. Nah, seperti itu dia. Jadi ini perjuangan yang dilakukan oleh Utsman dengan Ruqayyah. Nah, sampai pada akhirnya Utsman dan Ruqayyah ini hijrahnya 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Ya, termasuk di antara sahabat yang mengalami 2 kali hijrah. Ya, Utsman dengan Ruqayyah. Nah, seperti itu dia. Kemudian, ya, kita katakan tadi bahwasanya Utsman ibnu Affan yang memang bercermin dengan akhlak Rasulullah SAW, ya, dari sisi kedermawanannya, ya, dari sisi kedermawanannya. Naam, yang Nabi SAW disebutkan beliau ini adalah sosok yang dermawan. Tidak ada sesuatu pun yang beliau miliki ketika ada orang yang meminta kecuali beliau kasih. Ya, kecuali beliau memberikannya. Seperti itu dia. Dan ini yang dicontoh oleh Utsman ibn Affan pada tahun, ya sebenarnya bukan hal ini saja. Ya, bukan kali ini saja. Sudah banyak yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan terkait dengan kedermawanannya. Dan beliau punya prinsip. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya beliau setiap Jumat itu membebaskan hamba sahaya. Oke. Setiap Jumat. Artinya kalau seandainya tidak ada hamba sahaya yang dia miliki, dia akan beli. Kemudian dia bebaskan. Dan tentunya membebaskan hamba sahaya ini pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Jadi terkait dengan pasukan-pasukan sulit yang dialami pada tahun ke-9 Hijriyah, yang ini merupakan motivasi para sahabat untuk berderma pada saat itu. Maka dikatakan, para ulama mengatakan, bahkan para sahabat mengatakan bahwasanya donatur yang menyokong ya perang Tabuk itu adalah Utsman ibn Affan. Walaupun di sana ada para sahabat yang lain yang menyokong seperti Abu Bakar, kemudian Umar, Abdurrahman, tapi tidak sebanyak dengan Utsman. Artinya tiba-tiba beliau datang itu dengan uangnya cash. Ya, uang cash 1000 dinar. 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. Itu bermiliaran itu. Ya, kalau 2.300.000, 2,3 M. Seperti itulah dia. Ya, kalau 1 dinarnya saja ukuran emas 4,25 gram. Ya, 4,25 itu 1 dinar. Ya, kalau seandainya dihargakan itu 1 gramnya 1 juta, ya 4 jutaan. Ya, kali 1000, jadi 4 M. Ini cash langsung. Ya, buat masjid jadi nih. Nah, tahap pertama selesai. Nah, ini dia. Jadi nggak ada yang liput sana liput sini, tidak ada. Nah, setelah itu Nabi SAW meletakkan di atas selendangnya, apa kata Nabi SAW? Madara Utsman ba'da hada. Setelah ini nggak ada yang bisa memudaratkan Utsman. Ya, diacak-acak oleh Nabi SAW. Seperti itu dia. Nah, setelah itu apakah cukup sampai di situ? Tidak. 940 ekor unta, 60 ekor kuda, sehingga totalnya 1000 kendaraan beserta lengkap dengan senjatanya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka sudah sampai ke Tabuk, orang kafirnya mundur, nggak ada peperangan. Nah, apakah setelah itu yang diberikan oleh Utsman ibn Affan ditarik kembali? Nggak ada ditarik kembali. Oh, ini kan nggak jadi nih, ya nggak jadi perang. Ya, maka kembalikanlah. Enggak ada. Kenapa? Karena sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang sudah diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, sudah itu milik Allah. Ya, itu milik Allah. Jangan ditarik kembali. Ya, seperti itu dia. Maka tidak ada embel-embelnya ketika Utsman ibn Affan berinfak. Ya, berbeda mungkin sebagian orang ketika berinfak ada embel-embelnya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi
Para sahabat yang memang meletakkan hartanya itu bukan di hatinya. Ya, mereka meletakkan hartanya itu bukan di hatinya, hanya sebatas di tangan saja, mudah untuk mengeluarkannya. Nah, seperti itu dia. Dan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, dia ikut dan dia menyokong. Yang Nabi mengatakan, barang siapa yang menyiapkan bekal bagi tentara sulit, maka baginya surga. Nah, seperti itu. Apakah kali ini saja? Tidak. Ada namanya sumur Rumat. Sumur yang mata airnya ini sama seperti Zam-Zam. Dan ini milik Yahudi. Ya, milik orang Yahudi. Yang mereka ketika di Mekah ya mereka mengkonsumsi Zam-Zam. Ini di Madinah tidak ada. Nah, dalam kondisi sulit orang Yahudi ini hanya boleh mengambil dengan bayar. Maka Nabi SAW menyampaikan barang siapa yang bisa membebaskan sumur itu, maka baginya surga. Maka beliau pun datang ini kepada orang Yahudi. Negosiasi. Ya, dijual nggak mau karena ini menguntungkan. Ya. Pada akhirnya Utsman mengatakan, ya aku bayar tapi sumur itu tetap milikmu. Hanya saja kita berbagi hari. Dari sisi ekonomi untung nih. Ya, iya. Ya, jadi sumur masih milik sendiri, dapat uang lagi. Nah, jadi satu hari milik Yahudi, satu hari milik Utsman ibn Affan. Maka Utsman pun menyampaikan kepada para sahabatnya, ambil di hariku. Ambillah jatah 2 kali. Ya, supaya besok sudah ada stok. Nah, itulah terjadi. Akhirnya kaum muslimin pun mengambil jatah untuk 2 hari. Besoknya orang Yahudi ini nggak ada yang membeli, zong. Akhirnya dia menganggap ini rugi, dijual kembali kepada Utsman ibn Affan. Nah, seperti itu dia. Dan ini dijanjikan oleh Nabi apa? Surga. Jadi cepat respon dari berita dari Nabi SAW. Walaupun Nabi sudah mengatakan bahwasanya Utsman ini adalah orang yang masuk ke dalam surga, penduduk surga. Ya, demikian. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ternyata Masya Allah luar biasa kedermawanan beliau Ustaz ya, radhiyallahu anhu ini. Dan ini sumurnya masih ada sampai sekarang Ustaz? Nah, masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih mengeluarkan air Ustaz? Allah alam terkait dengan masih, karena kan Allah alam belum ada kesempatan untuk kunjungan ke sana. Belum ada kesempatan. Insyaallah dimudahkan. Siap. Ajaan ya Ustaz. Insyaallah. Baik, para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita, mungkin masih kita berikan kesempatan di segmen 2 segmen terakhir ini, di segmen terakhir ini aja untuk pertanyaannya. Mungkin bisa 1 pertanyaan lagi untuk menutup podcast spesial Kaula Muda kita kali ini. Silahkan bisa melalui pesan WhatsApp, SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform digital kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, jika tidak ada kita tutup saja. Mungkin kesimpulan saja Ustadz di 2 segmen podcast spesial Kaula Muda kali ini Ustadz, untuk pertemuan Utsman bin Affan di episode pertamanya ini Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, di antara poin yang bisa kita ambil kesimpulan dari Utsman bin Affan, tidaklah Rasulullah SAW mendampingkan yang menikahkan anaknya kecuali kepada orang yang soleh, akhlak yang mulia. Dan ini juga pesan Nabi SAW kepada para orang tua. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian redha dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jadi Nabi melihat sosok Utsman ibn Affan ini sosok yang punya akhlak, sehingga Nabi tidak khawatir dengan anaknya menikah dengan Utsman ibn Affan. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain dari apa yang kita sampaikan, ni'mal malus saleh li rajulis saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh laki-laki yang baik. Dan ini merupakan derajat yang paling tinggi, karena Nabi mengatakan manusia itu ada 4. Yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta. Dan ini adalah kelompok yang paling tinggi, sehingga ketika ada seorang yang soleh, yang dia punya ilmu lalu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita titipkan pesan ya, di waktu-waktu yang utama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dari sisi harta, dan di sana ada
tempat-tempat yang kita bisa menitipkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah titipkan kepada kita harta, maka manfaatkanlah. Ya, manfaatkanlah harta itu selagi harta itu masih bermanfaat bagi kita ketika kita masih hidup. Dan jadikanlah harta kita itu harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini yang bisa kita sampaikan, Allahu a'lam. Dan yang dimaksud salah satunya Masjid Al-Muwahhidin Naam, insyaallah. yang keberadaannya ada di Kota Medan di belakang kolam renang Selayang. Dan sekarang sedang pengerjaan tahap pertama. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan sekali lagi Ustaz. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream yang mengaji, jazakumullah khairan atas partisipasinya juga interaktifnya di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya di podcast spesial Kaula Muda, dan tentunya masih akan membahas atau mengulik kisah sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di hari dan jam yang sama tentunya. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.